Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini perkenankanlah kakak untuk memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ivan Dana Raditya Irawan. Kakak adalah mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang tahun 2019. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita yang kemarin mengenai alat-alat optik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mata dan kacamata, kemudian ada loop dan juga kamera. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mikroskop, periskop, dan teropong atau teleskop. Nah, diharapkan adik-adik semua setelah mempelajari video ini dapat mengetahui pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada mikroskop, mengetahui pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada periskop, dan mengetahui pembentukan bayangan serta sifat-sifatnya pada teropong atau teleskop. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu alat optik keempat yang kita pelajari, yaitu tentang mikroskop. Mikroskop merupakan sebuah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar daripada loop. Umumnya, mikroskop sendiri memiliki perbesaran lebih dari 100 kali lipat benda aslinya. Nah, pada mikroskop ini terdiri dari dua lensa, yaitu yang pertama ada lensa objektif yang terletak di dekat objek yang diamati. Kemudian yang kedua ada lensa okuler yang terletak pada dekat dengan mata pengamat. Nah, fungsi dari lensa okuler ini sama dengan fungsi dari loop. Ketika kita menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi, maka dapat kita lihat pada saat meletakkan benda di depan mikroskop, maka benda tersebut akan dibiaskan oleh lensa objektif atau lensa yang dekat dengan objek dan menghasilkan bayangan terbalik. Nah, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tadi akan menjadi benda atau menjadi objek bagi lensa okuler. Selanjutnya, karena mata dalam keadaan berakomodasi, maka dapat kita lihat pada gambar bayangan yang dibentuk memiliki sifat maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk menentukan besarnya atau menentukan panjangnya mikroskop, kita dapat menggunakan persamaan L sama dengan S objektif ditambah dengan S okuler. Kemudian untuk menentukan perbesaran lensa objektifnya dapat menggunakan persamaan H aksen objektif per H objektif, atau juga bisa dengan harga mutlak minus S aksen objektif per S objektif. Kemudian untuk menentukan perbesaran dari lensa okulernya dapat menggunakan persamaan M okuler sama dengan SN atau titik dekat per F okuler ditambah dengan 1. Selanjutnya, untuk menentukan perbesaran total yang dibentuk oleh mikroskop pada saat mata berakomodasi dapat menggunakan persamaan M total sama dengan M objektif dikalikan dengan M okuler. Selanjutnya, ketika mengamati dengan menggunakan mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi, maka lensa harus diatur sedemikian rupa agar F okuler atau fokus okulernya berada tepat pada bayangan lensa objektif. Untuk pembentukannya hampir sama. Ketika terdapat suatu objek di depan mikroskop, maka akan dibiaskan oleh lensa objektif. Nah, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tadi akan menjadi objek bagi lensa okuler. Nah, karena F okuler berada pada bayangan objektif, maka hal ini merupakan pengamatan dengan menggunakan mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi, sehingga bayangannya adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Dan untuk persamaannya menentukan panjang mikroskop menggunakan persamaan L sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK, dengan perbesaran okulernya adalah MOK sama dengan SN atau titik dekat dibagi dengan fokus okuler. Dan untuk perbesaran totalnya menggunakan persamaan M sama dengan S aksen objektif per S objektif dikalikan dengan SN atau jarak dekat dibagi F okuler. Berikut ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan mikroskop.
sebuah mikroskop memiliki sebuah lensa objektif dan sebuah lensa okuler. Jika perbesaran lensa objektif adalah 100 kali dan perbesaran lensa okulernya adalah 10 kali, tentukan perbesaran total mikroskop pada saat mata berakomodasi. Nah, untuk menentukan perbesaran total ini kita bisa menggunakan persamaan M objektif dikali dengan M okuler, sehingga hasilnya adalah 100 dikalikan dengan 10 dengan M totalnya adalah 1000 kali benda aslinya. Selanjutnya alat optik yang kelima ada periskop. Periskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati objek jarak jauh atau mengamati objek dengan sudut tertentu. Nah, periskop ini tersusun dari tabung dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya yang berfungsi untuk memantulkan cahaya. Nah, periskop ini pada umumnya dimanfaatkan atau digunakan oleh tank dan kapal selam untuk mengamati keadaan di luar atau keadaan di permukaan laut. Dan berikut ini adalah skema pembentukan bayangan oleh periskop cermin dan pembentukan bayangan oleh periskop lensa atau periskop prisma. Nah, untuk periskop cermin sendiri ini menggunakan dua cermin datar. Nah, ketika cahaya dari objek masuk ke periskop maka akan dipantulkan oleh cermin A dan kemudian diteruskan menuju cermin B. Nah, dari cermin B ini akan dipantulkan dan mencapai mata pengamat sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pengamat. Kemudian untuk periskop dengan menggunakan lensa atau prisma pada umumnya menggunakan prinsip yang sama. Ketika cahaya dari objek masuk ke periskop maka akan mengenai lensa A, kemudian diteruskan ke lensa B dan selanjutnya sampai ke mata pengamat. Nah, dari dua jenis ini menghasilkan sifat bayangan maya, tegak dan sama besar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan alat optik yang keenam, yaitu mengenai teropong atau teleskop. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang sudah mengetahui apa itu teropong atau teleskop? Nah, baik sekali. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang letaknya sangat jauh. Sebagai contoh, untuk melihat benda yang berada di luar angkasa. Pada umumnya, teropong atau teleskop ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada teropong bias dan ada juga teropong pantul. Teropong bias adalah teropong yang tersusun dari lensa untuk membiaskan sinar dari objek. Sebagai contohnya ada teropong bintang dan juga teropong bumi. Nah, untuk teropong pantul tersusun dari cermin dan lensa untuk memantulkan dan membiaskan sinar datang. Pada pembahasan kali ini, kita akan terfokus pada teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang. Teropong bintang adalah teropong yang dimanfaatkan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Teropong bintang ini terdiri dari dua lensa positif atau lensa cembung, yaitu lensa objektif yang berada di dekat objek dan lensa okuler yang berada di dekat mata pengamat. Nah, pada umumnya teropong bintang ini memiliki prinsip yang sama dengan mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi. Berikut ini adalah skema pembentukan bayangan pada teropong bintang pada saat benda atau objek yang dilihat dari posisi tak terhingga jauhnya kemudian dibiaskan oleh lensa objektif. Nah, dari lensa objektif ini akan menghasilkan bayangan yang bersifat terbalik. Nah, dari bayangan ini akan menjadi objek bagi lensa okuler. Nah, karena bayangan dari lensa objektif tepat berada pada F okuler, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada pada posisi yang tak terhingga, sehingga dengan menggunakan teropong bintang mata manusia tidak perlu berakomodasi maksimum atau dapat dilakukan dengan menggunakan mata yang tidak berakomodasi. Dari teropong bintang ini menghasilkan bayangan dengan sifat maya, terbalik dan diperbesar. Kemudian untuk menentukan perbesaran dari teropong bintang menggunakan persamaan F objektif dibagi dengan F okuler dan panjang teropongnya adalah F objektif
ditambahkan dengan F okuler. Selanjutnya adalah teropong bumi. Teropong bumi merupakan teropong yang dimanfaatkan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi. Nah, teropong bumi ini terdiri dari 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif yang berada di dekat objek, kemudian ada lensa pembalik yang berfungsi untuk membalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif, dan yang ketiga ada lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat. Nah, fungsi dari lensa pembalik tadi untuk membalik bayangan yang diperoleh dari lensa objektif agar seperti keadaan nyatanya. Kemudian untuk skema pembentukan bayangan pada teropong bumi tidak jauh berbeda dengan teropong bintang, hanya saja ditambahkan lensa pembalik untuk membalik bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Seperti yang dapat kita lihat, ketika lensa objektif menghasilkan bayangan yang terbalik, maka akan dibalik oleh lensa pembalik dan menghasilkan bayangan untuk ditangkap sebagai objek atau sebagai benda oleh lensa okuler. Dan untuk sifat bayangan yang diperoleh adalah maya, tegak, dan diperbesar. Dengan rumus untuk menentukan perbesarannya adalah F objektif dibagi dengan F okuler, dan panjang dari teropongnya adalah F objektif ditambah 4 F pembalik ditambah F okuler. Kemudian untuk contoh soal yang berkaitan dengan teropong, tentukan panjang teropong yang memiliki perbesaran 4 kali dan fokus lensa objektifnya adalah 50 cm. Nah, dengan ini kita dapat menggunakan persamaan menentukan perbesaran. Dengan perbesaran adalah F objektif dibagi F okuler menghasilkan perbesarannya 4 sama dengan 50 dibagi F okuler, sehingga F okulernya dapat kita peroleh bahwa besarnya atau panjangnya F okuler adalah 12,5 cm. Kemudian dari hasil tadi kita dapat menentukan panjang teropong dengan persamaan L sama dengan F objektif ditambah dengan F okuler, dengan L sama dengan 50 ditambah 12,5, sehingga panjang teropongnya adalah 62,5 cm. Sekian pembahasan kita mengenai alat-alat optik, dan video ini merupakan video terakhir pembahasan kita mengenai optika geometri yang diawali dari pemantulan, pembiasan, dan juga alat-alat optik. Dan untuk selanjutnya adik-adik bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal uji kompetensi terkait optika geometri mengenai pemantulan, pembiasan, dan juga alat-alat optik. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.